terakhir di sini ada intervensi dan juga terapi dari analisis transaksional. Di sini ada 6 jenis terapi. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ini adalah analisis struktural. Nah, di analisis ini si konseli ini diwajibkan untuk memahami perwakilan dari setiap egonya. Nah, ego ini terdiri dari ego orang tua, ego orang dewasa, dan juga ego anak. Jadi si konseli harus mengetahui landasan ego apa yang menjadi pokoknya jenis ego apa yang menjadi landasan dalam kehidupannya, dan ego jenis apa yang menghambat kehidupannya. Nah, di sini ada dua jenis masalah dalam analisis struktural. Nah, yang pertama itu ada pencemaran ego. Nah, pencemaran ego ini di mana salah satu ego atau mungkin dua buah ego mencampuri ego yang lainnya. Nah, contohnya misalnya kan nih, ego orang tua ini kan sifatnya kan menuntut. Nah, ego orang tua ini menuntut ego orang dewasa. Kata ego orang tua, kamu jangan bergaul sama orang-orang yang bukan dari golongan kamu. Terus habis itu, nah akhirnya kan si ego orang dewasa ini kan karena ego orang dewasa ini sudah tercemar oleh ego orang tua ini. Gimana sih, jadi kayak ego orang dewasa ini mengikuti ego orang tua ini. Ya udah, jadi dia berteman jadi selektif, gak berteman dengan siapa aja. Tapi habis itu dia merasa tidak puas, jadi habis itu muncullah ego anak. Nah, ego anak ini dia berkata kepada ego orang dewasa, kenapa orang-orang nggak suka sama saya, kenapa orang-orang nggak welcome sama saya, kenapa teman-teman saya cuma sedikit. Nah, padahal si ego orang dewasa ini kan tadinya kan mengikuti apa kata ego orang tua, tapi si ego anak ini menuntut, dan akhirnya dia jadi bimbang sendiri. Padahal ya udah, karena perilaku yang nggak sesuai dengan perilaku yang mengganggu kenyamanannya itu kan karena disebabkan oleh ego dia sendiri gitu. Nah, terus jadi di analisis ini ya si konseli ya harus tahu hal apa yang mengganggu ego apa yang mengganggu dalam hidupnya gitu. Jadi kayak diluruskan gitu loh. Terus yang kedua ini ada ego penyisihan, yang mana salah satu ego mendominasi dua ego lainnya. Contohnya kayak misalnya jika ego orang tua ini mendominasi, maka si individu ini akan terus kayak menuntut, menghakimi orang lain. Terus abis itu gimana sih, kayak orang tua gitu loh, kayak orang tua selalu menuntut, selalu menyalahkan, menjudge orang lain. Dan juga ya gitu, gimana sih, kayak orang tua kayak mau minta banyak gitu loh, maunya banyak, permintaannya banyak. Dan selanjutnya, jika ego orang dewasa yang mendominasi ego orang tua dan juga ego anak, dia akan bersifat kan, karena ego orang dewasa ini kan kayak pemikirannya kan logis, objektif. Jadi kayak dia bakal jadi pribadi yang kaku, tanpa menunjukkan sedikit ekspresi, menunjukkan sedikit perasaan, karena ya dia terlalu terpaku dengan fakta-fakta dan juga objektivitas. Padahal kan kita juga manusia, kita juga perlu merasakan emosi. Lalu jika ego anak
jika ego anak yang mendominasi ego orang tua dan juga ego orang dewasa, maka individu ini akan bersifat kekanakan. Jadi dia kayak sebenarnya itu tanggung jawab dia, tapi dia kayak lari dari tanggung jawab dia lari dari masalah dia, dan dia hanya memikirkan kayak ya aku mau seneng, aku mau ini, aku mau apa sih, aku mau seneng aja gitu loh. Gimana ya, ya gitu, kayak dia kayak memikirkan kesenangan diri dia sendiri. Nah, selanjutnya ada analisis transaksi. Jadi di analisis transaksi ini merupakan sebuah penjabaran dari apa yang dilakukan dan dikatakan oleh orang lain. Di analisis ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu komplementer, menyilang, dan juga terselubung. Jadi yang pertama adalah komplementer. Nah, yang komplementer ini apa sih yang komplementer? Jadi yang komplementer ini adalah apa ya? Jika komplementer ini terjadi jika sebuah ego mendapat respon dari ego yang diperkirakannya. Contohnya nih ya, misalnya si hitam ini ego anaknya yang berbicara. Nah, dia bilang, ini temennya namanya Biru. Hitam bilang, Biru, kita main kita main petak umpet yuk. Terus abis itu si hitam ini dia memperkirakan bahwa ego anak dari si Biru ini yang menjawab. Nah, si Biru ini dia bilang, ayo kita main petak umpet. Nah, itu kan ego, berarti kan si Biru ini jawab dengan ego anaknya juga. Jadi si ego anak hitam ini memperkirakan bahwa ego anak biru yang berbicara, yang menjawab perkataannya. Nah, ya ini yang dinamakan komplementer. Terus kalau misalnya yang menyilang, kan tadi kan si hitam ngajak, ayo kita main petak umpet yuk. Terus pasti kan si hitam ini memperkirakan kan kalau misalnya si biru ini mengiyakan, tapi ternyata si biru ini bakal bilang, iya apaan sih, kayak anak kecil lu, buang-buang waktu aja main petak umpet, mending kita belajar aja. Nah, ternyata yang menjawab bukan ego anak si biru ini, tapi ternyata yang menjawab adalah ego orang dewasa, yang mana ego orang dewasa adalah ya udah ya, kayak selalu berpikir objektif, ya berpikir logis ya. Dia berpikir kalau misalnya main-main itu ya buang-buang waktu aja gitu. Dan ya udah, yang ini yang dinamakan analisis transaksi menyilang, dimana ya responnya nggak respon yang didapat nggak dari ego yang diharapkan dari si individu ini. Terus yang terakhir ini ada terselubung. Nah, terselubung kalau misalnya kan tadi kan dia bilang, ayo main petak umpet yuk. Terus abis itu si yang biru ini nanya, emang ada siapa aja yang main petak umpet? Terus abis itu kata si biru, oh ini ada si Pink ikut main petak umpet bareng kita. Terus si ego biru ini dia bilang, ya udah yuk aku mau. Tapi ternyata si ego biru ini selain ego anaknya yang berbicara, tapi ternyata juga ada ego orang tuanya yang berbicara. Nah, ego orang tuanya ini ya udah, dia menginginkan dia menuntut dia ya udah, dia kayak menginginkan kalau misalnya dia bisa lebih dekat sama si Pink gitu loh. Jadi kayak ego ya, analisis terselubung ini ya cukup gimana sih, kayak kompleks dan rumit gitu loh. Jadi kayak sebenarnya misalnya kayak tahu tadi kan kayak ego anak yang berbicara, tapi ternyata ada di belakangnya ada ego lain yang berbicara. Seperti itu sih yang saya tangkap. Mungkin kalau misalnya pengen lebih jelas lagi bisa dibaca buku Koreanya di halaman ya udah, di halaman itulah pokoknya ya, di bab analisis transaksi bisa dibaca di buku Koreanya.
Selanjutnya ada teknik kursi kosong. Nah, teknik kursi kosong ini ada di pendekatan Gestalt. Jadi kan sebenarnya di uh, intervensi dan terapi dalam analisis transaksi ini, dia ini merupakan kayak gabungan dari berbagai metode-metode berbagai pendekatan. Nah, yang paling sering dipadukan adalah terapi Gestalt, yaitu ya teknik kursi kosong ini, empty chair. Jadi selanjutnya jadi empty chair ini si apa ya si konselingnya, misalnya si konseling ini dia punya masalah terhadap bosnya. Nah, bosnya ini selalu menuntut dia. Jadi si konseling ini disuruh membayangkan bosnya ini ada di depannya dia, dan dia berbicara apa ya, dia mengungkapkan perasaannya terhadap bosnya. Nah, bosnya ini kan sifatnya kan menuntut dia terus. Jadi bosnya ini memainkan peran ego orang tua yang mana dia menuntut terus. Jadi si konselor ini apa ya udah kan tadi kan mengungkapkan kan, terus habis itu setelah mengungkapkan dia disuruh berpikir gimana respon dari bosnya ini, gimana respon ego orang tua bosnya ini, dan akhirnya ya udah kayak berdialog dengan diri sendiri, berdialog dengan bayangan bosnya. Seperti itu yang pernah dijelasin Bu Zakia, mungkin ada yang pernah inget. Terus habis itu selanjutnya ada permainan peran. Nah, di permainan peran ini sebenarnya di permainan peran ini teknik ini menggabungkan teknik psikodrama dan juga permainan peran. Jadi di sini ini, jadi sebenarnya di terapi ini merupakan terapi kelompok yang mana seseorang anggota kelompok memerankan peran suatu ego tertentu yang khas. Kayak contohnya kayak misalnya misalnya ini kan ada anggota kelompok yang bermasalah nih, mereka mempunyai masalah yang sama. Ada sebuah kelompok yang mempunyai masalah sama, lalu mereka melakukan terapi kelompok. Nah, di terapi kelompok ini mereka bermain peran, mereka membagi-bagi peran. Misalnya mereka itu punya masalah dengan orang tuanya yang selalu menuntut. Jadi salah seorang anggota kelompok ini dia dia berperan sebagai orang tua yang selalu menuntut. Nah, anggota lainnya berperan sebagai anaknya yang ingin kebebasan dan anaknya yang ingin kesenangan tanpa tanggung jawab gitu loh. Kayak misalnya orang tua ini menuntut kamu harus begini, kamu tuh kurang tanggung jawab atau apalah gitu. Terus ya yang anaknya ini kayak aku nggak mau, itu bukan tugas aku, ya udah itu bukan tanggung jawab aku gitu loh. Jadi terus habis itu ya mereka saling berdialog, dan akhirnya mereka kayak menyadari gitu loh kalau misalnya ternyata ego orang tua yang konstan seperti ini, ego anak yang konstan seperti ini, atau ego orang dewasa yang konstan seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya ada terapi pencontohan keluarga. Nah, di terapi pencontohan keluarga ini sebenarnya sama sih teknisnya sama yang sebelumnya permainan peran. Di sini di pencontohan keluarga ini si konseli disuruh mengingat kejadian masa lalunya yang berperan dalam menghambat kehidupannya yang sekarang. Dan setelah dia mengingat kejadian itu, si konseli ini haruslah membuat skenario dari kejadian yang sudah menghambatnya. Dan setelah dia membuat skenario, si konseli ini memberitahukan kepada anggota kelompok terapinya untuk bermain peran sesuai dengan skenario yang sudah dia buat. Jadi di pencontohan keluarga ini si konseli ini bertindak sebagai sutradara, sebagai produsernya, dan juga sebagai aktornya. Jadi si konseli ini juga ikutan main dalam skenario yang sudah dia buat. Terus selanjutnya yang terakhir ada analisis
permainan dan juga ketegangan. Jadi di analisis dan permainan dan ketegangan ini, si konselor atau terapis ini dia harus memahami apa yang menjadi putusan-putusan dari si konselinya. Jadi kan si konseli ini disuruh untuk memainkan sebuah permainan. Nah, bisa permainan berupa permainan drama, bisa berupa permainan yang kepemimpinan, ya yang seperti itulah. Terus habis itu setelah mereka bermain, si terapis ini harus menilai kenapa sih para konseli ini bertindak demikian, terus kenapa memilih jenis permainan yang seperti ini, kenapa skenario-nya seperti ini, kenapa mereka berinteraksinya seperti ini, caranya seperti ini, caranya seperti itu. Terus apa sih yang membuat mereka terganggu, misalnya ada yang gak akrab gitu loh, saat ada yang canggung saat memainkan sebuah peran itu. Si terapis ini harus tahu kan apa yang menghambat keakraban dari para anggota kelompok dari terapi yang berjalan tersebut. Terus jadi setelah itu ya udah, si konseli ini saat bermain peran, konseli ini mereka itu belajar penipuan, belajar manipulasi yang ada dirinya. Kan kalau misalnya kayak main drama kan, misalnya ini seorang konseli ini punya masalah, dia depresi. Nah, dia depresi, si pink ini depresi. Terus si terapis nyuruh, kamu harus coba kamu perankan sebagai orang yang depresi itu seperti apa. Nah, si pink ini dia berpikir dia memanipulasi perasaannya orang depresi itu seperti apa sih. Dia kan karena dia punya masalah depresi, jadi ya udah, jadi dia tahu depresi itu seperti apa, dan dia lebih mendalami perasaan depresi itu, menggali perasaan depresi itu sampai perasaan depresi yang dirasakan itu cukup, dan akhirnya dia mendapat insight, dia mendapat pembenaran kalau misalnya depresi itu nggak baik gitu loh. Dan ya itu sih yang saya tangkap, sampai dia mendapatkan pembenaran dari apa yang dia rasakan. Terus nanti anggota kelompok lain juga memerankan apa yang si Pink ini rasakan, sampai akhirnya pasti kan pembenar yang Pink rasakan sama pembenar yang orang lain rasakan. Misalnya ini anggota kelompok lainnya biru namanya, apa yang si Pink rasakan, apa yang si biru rasakan itu berbeda satu sama lain gitu loh. Jadi mereka bisa, setelah mereka bermain peran, mereka bisa berdiskusi dan mengevaluasi pembenar apa yang seharusnya dilandaskan, pembenar apa yang harus diterapkan dalam hidupnya. Misalnya si Pink ini mendapatkan pembenaran kalau misalnya depresi harus bunuh diri, tapi ternyata si biru ini dia mendapat pembenar kalau misalnya depresi itu berarti kita harus lebih bersyukur, misalnya lebih bersyukur. Jadi setelah mereka berdua memainkan peran depresi, mereka akhirnya berdiskusi pembenar apa yang menurut mereka itu benar gitu loh. Dan ya udah, semoga itu aja, semoga mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya mohon maaf juga videonya karena saya ngedit di HP, jadi videonya jadi ya itu editannya, dan mohon maaf juga kalau misalnya saya berbicara kecepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.